Karena begini, kasus itu biasanya terjadi, beberapa kali saya mengalami itu karena drone kita itu kena angin yang lumayan kencang waktu itu di dalam misi. Saya punya beberapa contoh ketika pemetaan di Jayapura gitu. Jadi dia motretnya kayak hampir horizontal gitu, dan vertikal. Iya Om, salah satunya mungkin karena gimbal drone yang saya pakai itu overload juga sih Om, gimbalnya. Oh iya, bisa jadi Om. Itu ngaruh Om ya? Iya pasti. Jadi mainan ininya gimbalnya nggak bermain kan, nggak bermain dengan baik. Ya, iya, saya pernah coba pakai mode panorama gitu kan 360, cuma selalu gagal karena gimbalnya mungkin juga getar. Oh iya, benar Om. Berarti masalahnya itu dah. Ya, siap. Ini punya saya kayak bunyi sekali Om mantannya. Atau cuma saya atau semua ya? Bagus kok suaranya Om. Punya saya kayak bunyi lagi hujan deras. Memang Om kasar suaranya. Sama Om, sama kayak bunyi hujan deras. Oh. Silakan Om Ade. Tadi saya coba mode terbang grid sama sirkular. Nah, terus saya gabungkan pas saya membuat kelerengan slope, berbeda antara kalau kita membuat satu cang grid dengan cang sirkular Tom. Memang berbeda gitu Om kalau untuk mengeluarkan DSM-nya Om. Memang nggak direkomendasikan Om, nggak direkomendasikan. Jadi kalau mau mengeluarkan DSM pakai grid 2 dimensi biasa saja. Oke, siap Om. Ya. Ya, berbeda Om konturnya. Grid ya, konturnya berbeda. Pasti itu. Makasih Om. Oke. Karena itu di triangulasinya agak meleset Om. Karena jumlah foto yang kita pakai di sirkular itu agak berbeda memang. Terus apabila tadi saya terbang ada 2 menara Telkomsel Om, foto kita melenceng ya dari grid kita itu ya. Memang keluar dari grid ya kalau di bawah kita ada sinyal, ada ini Om ya, tower Om ya. Nah, betul, itu pertanyaan bagus Om. Itu jarak terdekat dengan tower itu 30 meter Om. Oh iya. Jadi misalnya nih, tinggi tower 50 meter, kita harus terbang paling dekat itu 80 meter ketinggiannya. Saya udah riset itu, jadi di luar 30 meter itu aman Om, tapi di dekat kurang dari 30 meter itu intervensinya kenceng. Ya, terus foto saya banyak hilang jadinya di daerah itu Om ya. Ya pasti itu, karena ya itu low sinyal dia nggak motret itu. Ya, jadi saya kayak ngulang lagi terbang besok pagi Om. Siap. Jadi terbangnya gimana Om Ade? Tadi sudah buat ini Om, saya sengaja ngambil di tengah kota biar ini sengaja di situ daerahnya konturnya agak tinggi kan Om. Jadi di tengah-tengahnya ada 2 tower Om. Jadi pas saya membuat rute terbang di tengah-tengahnya ada tower, hilang di radius ada tower tadi tuh Om. Oke nih Om Akbar udah datang nih. Halo. Oke ya, baik teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita bermigrasi ke Meet karena ada support dari kampus Gunadarma untuk mendapatkan account yang gratis maksimal 250 peserta dan juga unlimited waktunya ya. Kalau kita kan di Zoom 40 menit hilang, 40 menit hilang gitu ya. Nah, pada malam hari ini untuk kelas online alhamdulillah sudah yang ke-15 ya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa sekali karena kegiatan kita di rumah ternyata ada manfaatnya ya. Malam
hari ini yang ke-15 akan ada pembicara. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pilot Drone Indonesia, sekaligus juga dosen di Gunadarma. Beliau akan memberikan materi tentang pengukuran thermal dengan drone atau dengan kamera, dan mungkin hanya beberapa orang saja yang mempunyai drone di Indonesia seperti itu. Maaf ya, sambil nge-probe nih. Dan malam ini beliau akan mempresentasikan tentang thermal pada drone. Dan saya lihat Om Akbar sudah ada. Silakan Om Akbar. Ya, gimana? Om Akbar. Area. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loud and clear. Apa kabar Romanton, teman-teman semua? Baik Om, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suhu nih, aduh kangen banget sama suhu nih. Suhu besar, suhu besar. Suhu besar. Suhu besar. Wah, 81 orang ya, luar biasa. Kelas dunia ini Pak Romanton. Harusnya ada lebih dari 100 Om, tapi ada yang kendala keluar masuk itu kenapa ya? Nggak ngerti juga deh. Oh gitu. Itu tinggal di-join, belum mulai kelasnya. Di-join aja. Karena belum mulai juga kelasnya tadi ya. Oh iya. Siap-siap. Om. Oke Om, jadi gini, kebetulan saya juga sebenarnya terhadap thermal juga pemula juga nih. Cuma apa yang bisa kita sharing lah gitu ya. Nah kebetulan saya join di 2 account aja supaya bisa di view juga. Sebentar, Suaranya bisa dibesarkan Om, suaranya Om. Siap. Oke, siap. Mantap. Ini udah jelas? Jelas banget Om. Jelas ya. Oke, ini aku join lagi deh yang lain supaya bisa sambil ngeliatin. Sorry, bentar. Oke, biar gampang ini ya videonya. Kalau pakai notebook kurang. Wah, instruksi. Sebentar, matiin dulu ngaco nih. Masih nggak? Masih. Udah nggak ya? Udah Om, udah nggak Om? Udah. Sip. Yang lain di-mute semua ya. Om Akbar, suaranya Om. Kena mute. Om Akbar, suaranya Om Akbar. Ini udah ya Om ya? Oke? Oke, siap. Oke, sip. Oke, jadi ini aku liatin aja beberapa perangkat ya. Ini ada satu drone Mavic 2 Enterprise ya. Kemudian supaya kita nggak bingung, ada beberapa thermal device juga yang coba kita liatin di sini. Jadi ada yang pertama itu di sini ada Fluke thermal juga. Ini saya nyalain dulu biar nggak bingung. Nanti bisa saya share tampilannya lewat handphone. Ini ada Fluke thermal juga ya, supaya nanti komprehensif nih apa yang bisa. Kalau bisa memungkinkan gitu ya, kita lihat share komprehensif. Ini Fluke
thermal juga. Jadi kita punya kompresi yang lumayan nanti. Kemudian ini, saya nyalain. Kemudian ini SIG thermal, semuanya kamera base ya, SIG thermal ini. Kemudian ada juga yang, nah ini, nanti kita bisa lihat plus minus dari beberapa thermal kamera ini. Kemudian bedanya apa dengan si Mavic 2 Enterprise Dual ya, yang ini. Kemudian juga ada FLIR. Nah ini yang menggunakan engine yang sama digunakan oleh si DJI Mavic 2 Pro ya. Rata-rata thermal kamera itu selalu desainnya adalah tahan banting dan pasti tahan air ya. Dari semua produk ini semuanya sama, tahan banting, tahan air ya. Sehingga kayaknya memang didesain memang untuk outdoor ya, rata-rata seperti itu ya. Ini. Nah, tapi ya tentu beda dengan thermal drone ya. Beda dengan thermal drone. Ini kita bisa lihat yang Fluke ya. Kalau Fluke itu di industri pengukuran udah terkenal di mana-mana ya, untuk Fluke industri ya. Kalau Fluke lebih detail kalau saya lihat ya, secara desainnya dia sangat apik, bagus sekali nih. Walaupun ini sebenarnya bukan produk ini ya. Oke, baik, kita masuk ke materi dulu sebelum nanti kita coba satu-satu ya. Saya akan share presentasi. Oke, long sebentar. Oke, sudah ini ya. Ya. Oke, saya akan banyak lompat, template-nya sama, pakai template ini ya. Kelihatan Om Anton? Kelihatan Om Anton ya? Kelihatan Om, lanjut. Oke, siap. Oke, jadi untuk stasiun health monitoring dan application pada thermal lah intinya seperti itu. Sebelumnya saya mau liatin dulu perkembangan ya. Ini luar biasa perkembangan drone ya, teman-teman. Ya, penggunaan untuk SAR, blood vaccine, air taxi. Sekarang ini drone juga digunakan untuk monitoring orang yang demam. Tapi kalau saya lihat itu kurang begitu efektif ya, karena kecuali memang kamera thermal yang dibawa oleh si drone itu memang betul-betul bagus dan punya power yang kuat, itu baru bisa efektif. Tapi kalau kita gunakan yang base dari si Mavic 2 thermal ataupun yang dibawa oleh si Matrice 200, kalau saya coba masih belum bisa gitu ya. Penggunaannya lebih untuk industri sebenarnya. Tapi untuk mencari orang yang panas berapa, karena kan ada jarak ya, pasti ada jarak gitu. Oke. Kemudian saya langsung aja. Nah ini beberapa penggunaan kamera yang non RGB gitu ya. Ada NDVI dan kebetulan ada satu lagi drone yang multispektral. Nah itu kebetulan masih ketahan di Jogja gitu ya, barangnya masih belum sampai karena ada masalah sewaktu begitu sampai di vendornya, di-upgrade. Jadi memang nggak tahu kenapa bawaan dari DJI itu dia dideteknya oleh Phantom 4 RTK gitu ya, sehingga pas begitu dinyalain harus di-upgrade. Begitu di-upgrade ternyata remote sama drone-nya nggak connect gitu loh. Jadi masih ketahan nih ceritanya. Jadi, tapi kita go aja sama yang lain ya. Oke. Nah ini tentang multispektral ya, sekarang udah banyak. Kalau untuk yang Phantom 4 multispektral sekitar 90 jutaan ya. Kalau dulu nih ada yang ini nih dijual itu sekitar 40 jutaan untuk untuk ininya, untuk si kameranya doang gitu ya. Cuma tidak built-in dengan application gitu. Bisa dimasukin dengan
dengan dibawa oleh DJI, cuma ya mesti kita transmisikan lagi dengan 5,8 atau frekuensi lainnya, tidak include dengan DJI Go, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang hiperspektral, ya. Hiperspektral ini yang sekarang ini lagi banyak nih teman-teman industri tambang, gitu ya. Kalau dulu multispektral ini dibawa oleh satelit, sekarang hiperspektral di satelit. Di drone juga bisa, cuma memang harganya luar biasa, gitu ya. Mungkin 10 kali lipat atau 20 kali lipat dari multispektral biasa, karena bisa detect jauh lebih banyak dibanding multispektral, pastinya jauh lebih berharga, gitu ya. Oke, nah sambil ini saya kasih update mengenai drone utilization dengan payload, gitu ya, supaya nggak bosan. Nah, payload drone ini ada mulai dari Beihang, Ehang, Avidrone, gitu ya, helikopter, wings, dan zipline, ya. Di 2016 ini udah dimulai sebenarnya oleh si Ehang, ya. Ehang ini dia dengan 8 baling-baling, ya. Kemudian di tahun 2019 mereka mengupdate dengan 16 baling-baling, ya, yang di-grab oleh Malaysia kerjasama, ya, dengan Ishak Berhad, ya. Jadi ini ini helikopter. Ini helikopter. Ya, itu helikopter, masih ada orangnya, cuma udah. Kemudian di sebelah ini adalah Beihangnya yang rencananya dibeli Garuda, cuma saya dengar terakhir mandek, gitu ya. Walaupun akhirnya udah keluar nih sertifikasi dari DKPPO-nya, DKPPO-nya China udah keluar. Ini Beihang yang rencananya tahun lalu tuh lagi gencar-gencarnya mau dibeli, gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini adalah buatan drone yang dibuat oleh teman-teman, ya, yang dicoba untuk ya dengan cara yang seadanya, ya. Soal safety nomor 2, yang penting jalan dulu, gitu ya. Ya. Nah, ini sambil videonya teman-teman bisa lihat semua, ya. Dari ini sudah lama kayak model gini teman-teman SJAC di Bogor tuh udah nyoba sebenarnya. Jadi dengan flight control biasa, ya, tinggal modalnya paling gede emang, gitu ya. Nah, sebelah sini Beihang, nah sebelah sini adalah Ehang yang dicoba langsung, ya, oleh orang Malaysia di Malaysia University, ya, tanpa pilot. Ini bedanya, ini tanpa pilot, ya. Kalau ini kan dia masih mengendarai di sini, gitu ya. Jadi sebentar, konsep drone-nya agak hilang nih. Sama ini juga, gitu ya. Kalau ini benar-benar hanya penumpang only. Om Akbar. Ya. Om Akbar, maaf Om Akbar. Ya, gimana Mantan? Ini katanya presentasinya hilang karena ada yang masukin presentasi juga. Tolong yang presentasi yang masukin tadi siapa ya? Gimana Om? Presentasi Om. Nah, ini nih siapa nih? Presentasinya Om Akbar tuh hilang gara-gara ada orang yang pencet presentasi juga. Sebentar Om ya, maaf ya. Kalau ini kelihatan? Halo. Nah, ya. Sudah? Kelihatan Om. Udah ya? Belum Om. Sip. Oke. Lanjut Om. Lanjut ya? Lanjut Om. Ya, Om. Oke, siap. Oke, jadi ini udah lihat semua tadi nih? Belum. Ulang ya Om. Oke. Jadi ini ada payload drone yang terkini, ya. Ini 2016, terkini 2019 mereka ngeluarin si Ehang ini dengan 16 baling-baling. Desainnya udah jauh lebih mature, udah jauh lebih stabil, gitu ya. Ini sebenarnya stabil, cuma mungkin orang masih ada ketakutan. Untuk yang ini aja, waktu itu sempat dibawa ke Indonesia, mau dites di ITB, ya, Pak Hikmat, ya. Kita mau bawa ke sana, cuma karena regulasi yang belum bisa, jadi ya akhirnya mandek, ya, gitu ini. Nah, kemudian kalau ini adalah helikopter, ya, tapi ini memang masih ada orang di dalamnya. Kalau yang Ehang ini udah nggak ada. Nah, bentuk real testnya ada di sini, ya.
dicoba di Malaysia, ya. Ini tanpa pilot. Kalau ini masih ada pilot, ya, gitu. Nah, silakan teman-teman lihat nih di sini. Kemudian kalau yang ini adalah Beihang. Beihang ini adalah drone angkutan yang waktu itu rencananya akan dibeli oleh pemerintah kita, gitu ya. Payloadnya 2 ton payloadnya, gitu ya. Ini sewaktu kita ke pusat Beihang di sana untuk ya melihat secara langsung, gitu ya. Ini nanti ada drone control juga. Oke, nah ini yang betul-betul ini ya, nggak ada pilot. Kalau tadi ini masih ada pilot, ini nggak ada pilotnya. Jadi coba langsung, ada di hangar di University of Malaysia, ya, di Kuala Lumpur. Ya. Jadi benar-benar hanya, dan ini oleh si pengusahanya langsung nih, yang bosnya yang Malaysia ini yang langsung untuk meyakinkan orang, gitu ya, bahwa ini safe. Kemudian kalau yang ini kita lihat gimana para penghobi teman-teman, ya, coba untuk dengan flight controller buat baling-baling yang besar, gitu ya, sudah bisa mengendalikan secara langsung, gitu ya. Walaupun tentu dari safety ya ini ya bahaya ya, tapi ya namanya orang kita kalau nyoba ya itulah ya. Dari tahun 2015 juga sebenarnya teman-teman dari SJAC Bogor udah pernah buat kayak gini nih, baling-baling gede, gitu ya, flight controller yang udah ada. Ya. Oke, ini adalah perkembangan dari drone-drone yang bermuatan, ya. Statistik seperti apa? Nah, trennya itu memang agriculture, ya. Makanya perkembangan teman-teman industri di itu sudah sangat menggembirakan, ya. Om Andron dan Om Andre misalnya dengan agrodrone.id itu saya lihat udah kemana-mana, alhamdulillah luar biasa, gitu ya. Jadi di sini adalah presentasi di construction, mining, agriculture, surveying, dan real estate. Udah sangat luar biasa di mana. Walaupun terus terang dengan ada COVID ini mempospon lah sebenarnya kegiatan-kegiatan kita, ya. Kita lihat nanti seperti apa nanti penyesuaian yang akan bisa kita lakukan, gitu ya, terhadap kondisi sekarang ini, gitu ya. Karena mau nggak mau tetap industri harus jalan terus. Ini adalah job yang tercreate dari adanya drone di industri, gitu ya, luar biasa sekali. Ya. Oke, nah kemudian kalau kita merujuk kepada thermal, gitu ya, tentu mesti kita lihat lagi gimana sih bisa kelihatan, gitu ya. Ada 3 model, yaitu small range electromagnetic, UV to AR, ya, antara 10 sampai 200.000 nanometer sampai 0,01, gitu ya. Yang bisa kita lihat hanya red, green, blue, gitu ya. Nah ini kurang lebih secara teori seperti inilah, ada tabelnya ini, gitu ya. Nah, dapatnya kita masih lihat tidak sebenarnya, nggak bicara langsung. Tadi indirectly bisa, yaitu dengan peralatan, ya, dengan instrumen, thermal ataupun night vision, gitu ya. Nah, pengaplikasian gimana thermal drone ini? Apa thermal kamera ini untuk kondisi monitoring, building? Dulu-dulunya kita ngecek struktur itu seperti gambar di sini, teman-teman bisa lihat, ya. Ada manusia manjat, gitu ya. Kemudian melihat struktur, gitu. Sekarang enggak. Pakai drone thermal itu sudah bisa terlihat, gitu ya. Ini. Ya, digital, arkeologi, veterinary thermal, night vision, UV research, dan segala macam ini, ya. Nah, thermal imaging ini dengan menggunakan panas, ya. Panas atau dingin sebenarnya. Jadi sebenarnya ini thermal kamera itu dia bisa melakukan deteksi mulai dari suhu minus sampai berapa? 100 derajat, 200, gitu ya. Jadi sebenarnya dia bukan bisa detect dingin, tapi enggak suhunya lah detect, gitu ya. Vendor-vendor atau produsen dari thermal kamera, mereka hanya memudahkan fitur orang untuk mau nyari apa, nyari dingin, nyari panas, gitu loh. Itu hanya pengaplikasian ini, ya.
Ini bagian environment. Oke, saya lanjut ya biar ini ya. Nah ini contoh kalau kita menggunakan thermal kamera pada sebuah lokomotif ya, akan terlihat seperti ini ya. Nanti habis ini kita coba langsung ya. Image processing ya, bisa juga dengan image processing sebenarnya gitu, tapi ya takes time gitu ya. Ada image RGB, kemudian kita lakukan gitu ya. Mungkin sekarang udah banyak apps ya yang bisa mentranslate, cuma tidak real. Kita nggak tahu suhunya benar berapa sih, belum tahu gitu ya. Itu baru berupa modifikasi. Kecuali kalau memang ada parameter yang bisa ditampilkan dari parameter tersebut, bisa kita translate menjadi sebuah sebuah rumus yang pasti, itu baru bisa ya. Nah ini contoh dari terminologi dari sebuah kamera gelas panas gitu ya. Nah ini adalah thermographic kamera ya. Ini ada beberapa komponen-komponen ya, dan signal processing juga. Jadi ada hardware, ada software di dalamnya. Jadi bukan hanya hardware doang, tapi pasti ada software. Ada hardware doang susah. Kita nggak bisa mungkin bisa tampil, tapi untuk melakukan deteksi suhu, menggrouping, menambahkan poin-poin itu butuh bantuan dari software. Jadi di sini yang dalam sebuah alat thermal kamera ini ya bukan hanya hardware tapi juga software yang udah include dalamnya. Oke, ini adalah thermal image dan infrared image gitu ya. Ada ininya ya, bisa teman-teman lihat. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Mungkin biar ini coba kita langsung lihat kali ya Om Anton ya dan teman-teman ya. Seperti apa gitu ya. Cuma saya harus connect dengan handphone nih. Nanti saya share yang dari handphone. Kayaknya gitu deh biar lebih enak. Iya Om. Ya Om Anton ya, gitu ya. Siap. Nah, tapi sebentar ini tanggung nih. Nah ini pengaplikasian di mana? Di border security seperti ini ya. Kemudian di SAR atau di Search and Rescue ya, kalau di laut karena dingin kita bisa dengan gampang mendeteksi suhu panas dari tubuh ya, pasti akan sangat terlihat gitu ya. Kalau di medicine seperti ini ya, ini apalagi sekarang dengan corona ya, ini udah banyak sih. Sekarang ini teman-teman om-om semua thermal imaging ya, itu harganya naik berkali-kali lipat ya. Sebelum corona boleh dibilang mungkin ini adalah jenis FLIR C3, mungkin normalnya masih di bawah 10 juta. Sekarang di Tokped kalau teman-teman lihat ada jual sampai 28 juta, 38 juta. Ya. Kenapa? Demand-nya tinggi sekali gitu karena digunakan oleh perusahaan-perusahaan katanya untuk melakukan deteksi suhu dari orang yang masuk ke sebuah tempat gitu ya. Walaupun sebenarnya yakin yang suhunya normal sih pasti dia nggak ada virus, belum tentu, tapi ini lebih ke menenangkan secara psikologis lah dari pengunjung dan yang lainnya gitu ya. Lebih membantu ke di situnya gitu ya. Oke. Kemudian di agriculture ya, kita bisa lihat kalau tentu suhu dari makanan ataupun apa yang ada dalam makanan itu bisa di sini gitu ya. Di building diagnostik ini udah teman-teman sering mungkin untuk melihat pipeline gitu ya ini ya, mencari leak atau kebocoran dari pipa ya, sekarang menggunakan thermal ya gitu. Karena begitu bocor pasti suhunya berubah, entah lebih panas ataupun lebih dingin, tergantung apa yang lewat dalam pipa tersebut gitu ya. Mencari solar panel juga sama seperti ini ya. Ini jadi sudah widely lah digunakan di industri sekarang ini gitu ya. Di volcano apalagi, ini mah gak usah lihat, udah toto panas ya, itu udah. Nah di weather forecasting ya tentu ini kita terbangin drone tinggi gini juga nggak bakal dapat segini ya nggak. Kan ngehack di JIA sampai gini ya. Ya
tentu mesti menggunakan satellite monitoring gitu ya. Memang limitasinya gimana? Memang satu mahal ya. Kamera yang berkualiti pasti mahal ya. Yang murah tampilannya kecil, hanya 40 kali 40 ya. Paling gede 120, itu kecil sekali apa namanya tampilan yang di sini. Artinya apa? Yang didetek juga kecil gitu, nggak bisa kita mengidentifikasi yang luas gitu ya. Ini. Oke. Itu yang oke. Saya langsung masuk ke ini ya, ke penggunaannya. Saya coba share dari aplikasi dulu. Mudah-mudahan bisa terlihat. Om Anton, yang di sini saya login ulang ya, supaya ini saya mute aja. Saya mute. Nah, bisa mute aja. Juga. Mikrofon. Wait. Bentar ya. Mic-nya saya aktif dulu. Ya, bentar. Oke, Om Anton, teman-teman, udah ya, kedengeran ya? Oke, sip. Ya, ini adalah jenisnya adalah SIG Pro ya, psikotermal di sini. Nah, ini ada kelebihan dari perangkat ini adalah kita bisa melakukan deteksi terhadap suhu yang kita inginkan, ya. Katakan kita mau cari yang hanya suhunya di atas 40 derajat, ya. Kalau selain dari itu jangan ditampilkan, gitu ya, nih, ya. Ini contohnya ya. Ya. Ini kelebihan si SIG Pro seperti ini, ya. Kita bisa lock. Bentar. Kita hanya detect yang di atas itu, yang panas ya. Nah, ini dia akan melakukan deteksi yang hanya 40 sampai 45 derajat ya. Yang selain dari itu tidak terlihat ya. Nah, ini kalau dilihat nih ya. Nah, dia hanya melakukan deteksi yang di atas 40 sampai 45 derajat ya. Kemudian kalau untuk FLIR yang kamera thermal, sambil saya nyalain drone dan remote.
Nah, untuk kamera FLIR yang ada di DJI itu udah bagus ya. Sama, dia bisa untuk melakukan pendeteksian suhu yang kita inginkan. Oke, saya akan mau dulu. Nah, ini yang FLIR kamera ya. FLIR ini punya kelebihan, dia disebut dengan MSX ya. MSX ini dia mendeteksi border dari dari dia menggabungkan antara thermal image dan kamera RGB ya. Yang itu diambil ininya contoh pendeteksiannya ya. Jadi ada dan dia cari yang objek paling panas. Kita bisa cari panas, bisa cari dingin sih. Ya, berada di sini. Oke, untuk yang drone-nya gimana? Oke. Untuk drone-nya nyalain dulu. Untuk aplikasi menggunakan DJI Mavic 2 Enterprise. Dia nggak bisa pakai DJI Go, tapi menggunakan DJI Pilot ya, aplikasinya DJI Pilot. DJI Pilot, oke, teman-teman udah lihat di sini. Ya, jadi menggunakan DJI Pilot sini. Oke. Ya, kelihatan ya teman-teman ya, sini ya. Oke. Nah, sebentar. Oke, kita langsung masuk ke ini aja. Saya di luar masih hujan nggak nih? Oke, udah nggak hujan. Saya rasa bisa kita ini. Kita coba nih, ya. Biar nanti teman-teman bisa lihat langsung seperti apa. Oke, kita akan nyalakan. Bentar. Peralatan standar dari DJI Mavic 2 Enterprise ini, kita mendapatkan speaker, kemudian lampu yang bisa kita pasang pada drone tersebut ya, untuk mencari search and rescue. Bisa mengenal lampunya sangat terang sekali. Oke, nyalakan ulang. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya? Kelihatan. Tampilan ya. Lanjut Om. Oke. Inilah tampilan dari si DJI Pilot yang dengan kamera biasa. Nah, ada IR, ya, ada IR dan ada MSX. Jadi MSX ini yang tadi teknologi yang digunakan untuk border pada objek-objek. Nah, karena
pada dual enterprise ini dia ada kamera normal dan kamera thermal, makanya ini bisa dilakukan dengan teknologi MSX-nya si FLIR ya. Jadi DJI menggunakan FLIR teknologi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, bisa lihat di sini ada bedanya pada DJI Pilot itu ya, terlihat lokasi GPS ya, bedanya di sini. Nah, maksimal suhu juga bisa lihat di sini. Oke, kita coba terbang dulu di visible biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, oke. Nah, kita akan pindah ke MSX ya. MSX mode dengan kamera. Oke, nah ini kita melihat thermal yang ada di komplek perumahan di sini. Ya, kita lihat objek-objek panas apa yang ada di sini ya. Nah, gimana cara measurement-nya ya dari DJI Mavic 2 Enterprise ya. Oke. Di sini ada pengaturannya ya. Kita lihat di sini ada pengaturan temperatur yang bisa kita lakukan ya. Dengan kita mencari suhu berapa yang ingin dicari di sini ya. Yaitu dengan dengan klik tombol yang di sebelah tulisan FCC ya di sini. Kemudian akan tampil ya. Suhu berapa yang mau dideteksi ya. Mulai dari paling kecil berapa sampai berapa, ini bisa kita gini ya. Sehingga yang tampil di kamera betul-betul hanya objek yang kita cari ya. Seandainya memang panasnya sesuai ya. Contoh di sini saya coba cari dengan satuannya yang antara 43 sampai 83 ya. Di bawah akan terlihat jika memang ada heat seperti itu gitu ya. Kalau kita terbangkan drone yang saat panas itu di siang hari itu akan susah kecuali kita menggunakan fungsi ini ya. Dan kita bisa tambahkan objek yang dicari di sini menggunakan box yang ada di DJI Go 4 ini. Ada box, tinggal kita arahkan gitu ya. Saya coba turunkan sedikit. Nah, contoh ini adalah saya nih yang di sini ya. Nah, ini saya ini di sini ya. Efektifnya gimana? Ini dari ketinggian 20 meter, tapi suhu yang kedetek adalah maksimum 32 derajat Celcius sampai 33 ya. Jadi di beberapa FLIR yang saya coba memang dia mendeteksi suhu kita ya, seperti ini gitu ya. Makanya kalau untuk deteksi suhu manusia menggunakan drone dengan yang saya coba FLIR ataupun yang di Matrix itu masih belum efektif gitu ya. Memang tetap mesti saya nggak tahu nanti apabila memang powernya emang lebih ya, tentu thermal teknologinya, alatnya juga harus yang berbeda, gitu. Itu bisa direkam ya Om ya? Gimana Om? Bisa direkam jadi foto gitu ya? Oh bisa. Ini biasa, sama seperti biasa. Sama seperti Om pakai yang biasa drone ya? dengan kamera biasa. Sama persis, gitu ya. Ini kita coba cari objek mungkin yang lebih ini ya.
lebih sorry. Nah, objeknya biar lebih banyak terlihat. Itu di sini ya. Ini kita cari. Oh, salah. Oke, balik. Nah. Oke. Lower time, sebentar. Nah, sini. Ini baru benar. Oke, yang merah itu high, yang bawah itu bukan, yang cold-nya ya. Itu high dan cold. Jadi nanti ada biru dan merah. Merah adalah dia mendetek ada sesuatu yang hot. Kalau biru, deteksi yang cold gitu ya. Sini. Nah, di sini kalau kita ingin lebih detail lagi, ini ada tombol plus di sini ya. Nah, ini kita lebih bisa detail lagi ya. Range berapa nih? Ya. Sini. Ini lebih gampang sebenarnya. Paling enak kalau ada pipeline atau apa namanya ada gardu listrik. Nah, itu bisa kita lihat itu. Kita coba cari step ini. Kalau untuk gambarnya gimana? Ini bisa kita ganti-ganti ya? Bisa. Ya. Dengan hot metal, mencari cold yang dingin, atau dengan gray ISO, rainbow, atau ini biasanya standar di tipe-tipe kamera thermal biasa juga ada pemilihan seperti ini. Masalah ini aja masalah masalah apa aja ini. Nah, kita balikin lagi. Karena ini malam, jadi memang dia suhunya lebih dingin ya. Nah, kita cari yang 26 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini terlihat ya objek mana di kamera. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita ini si biru akan mencari objek yang dingin, yang merah akan mencari objek cold ya. Contoh. Nah, di sini ada kejauhan ya. Nah, di sini ada yang merah ini ya, terlihat ya. Kalau saya jauhkan, ini ada merah ya. Itu kotak kita besarkan, maka merah akan deteksi objek yang panas di situ ya. Nah, kita bisa lihat maksimum temperatur di sana adalah 34 dan terdetek oleh dia. Nah, paling tinggi kemana ya? Di sini yang biru-biru yang bergerak terus tuh ya. Dia melakukan deteksi secara otomatis ya. Kalau untuk senang-senangan ya oke sih. Kalau untuk mencari orang demam gimana? Kalau menurut saya nggak efektif. Efektif cuma memang harus rendah gitu ya. Kurang lebih 10 meter. Itu berbahaya. Kalau kita drone ini berbahaya sayang gitu ya. Nanti kena segala macam gitu ya. Dan gampang diganggu kalau 10 meter ya. Kita orang lempar mau gimana? Jadi menurut saya nggak efektif. Tapi lebih untuk menenangkan masyarakat ya mungkin boleh gitu ya. Boleh. Gitu. Nah ini ya. Saya makin rendah karena itu akan menjadi semakin lebih jelas untuk panas dinginnya. Tanya Om Akbar. Monggo. Objeknya paling kecil berapa bisa dideteksi kalau misalnya di ketinggian 26 nih? Ini di ketinggian 16 meter. Berapa besar objek yang bisa dia? Contoh Om, ini kalau Om lihat di sini, ini kan ada dua yang saya kecil ya. Ini adalah saya nih. Ini saya nih. Oke. Di saya nih, ya. Nah, ini saya. Nah, di sini ini adalah pohon yang di dekat saya. Ternyata ada objek lebih panas, gitu ya. Gitu. Di mana ini sebenarnya adalah, ya, ini adalah tiang listrik nih Om.
yang listrik, yang 36 kalau dia gitu ya. Gitu. Jadi kita coba tinggikan Om ya kalau gitu ya. Apakah masih dapat hal yang sama Om ya? Iya, iya. Nih, Oke. lihat drone. Saya tinggikan ya. Kita lihat, kita coba sama-sama ya. Om bisa lihat bahwa objek yang didetek suhunya makin makin rendah, makin berkurang ya kan? Beda banget dengan waktu kita turunkan dia di 16 meter ya. Ini kita coba ya. Nah, itu makin naik suhunya kan? Gitu, lihat tuh. Ya. Ini semakin dekat semakin naik suhu yang paling panas di situ ya. Artinya apa? Tidak begitu, apalagi untuk deteksi suhu manusia kurang efektif gitu. Tapi kalau untuk detek listrik pipeline ya lumayan efektif. Ya. Deviasinya lumayan Om ya. Lumayan. Ini di 18 meter kita bisa lihat ya. Nah, ini. Ya, ini langsung detect sesuai yang 30. Semakin bawah tentu semakin panas. Artinya tinggal measurement kita aja, gitu ya. Kita coba cek sampai berapa, ketinggian berapa, ya. Tapi kalau sebuah benda itu panas sekali ya, otomatis semakin tinggi ya, semakin kelihatan. Ini di ketinggian 50-60 meter. Dia masih tetap detect panas yang itu sih Om. Jadi kalau secara measurement-nya dia ya masih jalan. Walaupun 60 meter ya ini ya. Gitu, ini masih jalan. Gitu. Tapi untuk mencari manusia 60 meter kayaknya enggak. Ya. Kita gampang gimana? Saya coba kecilin. Ini, apakah dia masih detek saya di sini? Ya. Selain pohon ya. Tadi saya coba jauhkan dari pohon. Enggak. Dia enggak detek saya Om di sini Om. Ya, kalau dingin iya, ini yang dingin tuh biru-biru bergerak terus karena suhu di sini dia akan detect yang tadi berapa di bawah antara 26, berarti masuk ke 26 kan, gitu, 26an sampai mungkin 30an ya, batas biru lah pokoknya. Kan coba kita naikin lagi sampai yang objek merah nggak kelihatan, ya, kita naikin sampai merahnya bergerak mungkin, kita coba lihat. Nah, ya, di sini di ketinggian 90 meter tadi merahnya udah gerak nih. Kita perluas objek ininya, objek coverage-nya, ya. Gitu. Ya. Apakah dia masih detect? Kita pindah-pindahkan. Ya. Nah, jadi udah nggak efektif lihat ya. Jadi di 100 meter udah enggak nih. Ya, dia detect lagi begitu di 110 ya. Itu pun dari lari ya. Jadi nggak efektif. Jadi kalau kita lihat, tapi ini baru sepandangan kita aja ya, percobaan gini aja. Kita belum bisa ini valid atau enggak, tapi paling nggak secara pengamatan langsung seperti ini, gitu ya. Gitu. Akan lebih baik seandainya ada beberapa objek panas, itu yang bisa kita coba, gitu ya. Ada lain yang mau dicoba di sini mungkin teman-teman? Oh ya, kelebihan di sini ya mengenai DJI Pilot pada Enterprise ini, ya. Di sini udah ada AirSense system. AirSense system ini dia mendeteksi ini ya, nih. Kalau lihat teman-teman lihat di sini ada ya. Distance 27 kilo. Ini ada ini nih, ada pesawat yang terbang dari posisi kita dengan dia detect ya. Gitu. Sampai berapa kilo? Terakhir waktu tempo hari 50 kilo dia bisa detect. Jadi dia sebenarnya ini kan karena koneksi internet, dia connect dengan sistem DJI atau mungkin seperti flight radarnya gitu ya, dan di hasil itu di input ke dalam layar kita di sini. Layar ini akan muncul kalau kita klik mapnya. Kalau klik layar gambar nggak kelihatan, harus kita klik mapnya baru terlihat ya. Tapi altitude nggak kelihatan ya Om ya, cuma jaraknya aja ya. Jaraknya aja, altitude nggak kelihatan. Kalau mau lihat altitude-nya berarti kita bisa buka flight radar. Jadi nggak perlu pakai notam dong. Gimana Om? Nggak perlu pakai notam dong. Nggak perlu pakai apa Om? Sorry Om. Notam. Gimana Om? Nggak perlu pakai notam dong jadinya. Oh. Nah ini ya, oke. Makanya tendensius tuh. Ngiri.
Nah, ada lagi yang mau dicoba mungkin sini teman-teman? Saya sih udah oke deh, pengen beli Om. Cuma mungkin DP, nih DP langsung DP. Kemarin tuh lagi dolar kita lagi 14.000 tuh bagus yang beli tuh gitu ya. Saya lihat di Tokped ada yang jual berapa 40-an gitu ya. Sebelumnya 60-an, 70 gitu. Bisa dicoba Om Akbar diturunkan sedikit tuh si foto supaya kita ngelihat perbedaan apa namanya suhu yang bisa ditangkap agak rendah kali ya. Boleh, saya rendahin Om ya. Nah ini di ketinggian 3,5 meter ya. Saya mesti gedein objeknya lagi nih. Nah ini ya. Nah ini kalau ini saya di sini. Nah itu ya. Nah, ini 3,5 meter ya. Sama yang tadi Om yang tiang listrik yang ada beda-beda suhu berarti tadi. Ya betul. Yang listriknya ini. Nah itu dia. Nah, iya. Yang atas. Nah itu. Ya. Itu lampu apa tiang listrik aja Om? Itu lampu ya kayaknya. Lampu. Ya, ya. Dia berada di atas tiang listrik. Pas. Kalau tiang listrik panas mau saya telepon tadi PLN Om. Nah, kalau ini juga nih kelihatan ya di di sini nih. Ini apa sih? Aku bingung nyari apaan nih barangnya. Oh, ini tembok ya. Biasanya refleksi dari lampu Om. Panas itu. Tapi lumayan juga Om ya. Kuat itu lampu panasnya. Kayaknya itu panas ini benda materi padat itu. Panas sisa tadi ya, panas siang tadi masih ada. Iya. Tapi mungkin juga dari lampu, bener Om, dari lampu Om. Ini teras rumah ini. Yang ini teras rumah Pantulan ini. Ya, pantulan. Iya betul, pantulan kalor. Betul. Berarti dia detect itu ya. Tapi ya teman-teman kan ada yang beli untuk pencarian orang di hutan ya. Kalau sejujurnya soal kita ngomong efektif atau enggak ya, kan hutan tinggi-tinggi ya lumayan ya, dan kita pun kalau ngendalin pasti mesti line of sight kan, supaya sinyal nggak kehalang ya. Sebenarnya kalau untuk wildfire kalau itu di hutan, kalau kita tingginya mungkin katakanlah 3 meter di atas hutan paling tinggi gitu ya, di atas pohon paling tinggi, kan kalau kita rendah takut 3 meter juga risiko tinggi ya. Pas terbang tahu-tahu nyangkut di nggak tahu kan. Tapi kalau ketinggian juga hitnya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Agak kurang, mesti powernya mesti yang bagus saya rasa. Mungkin tipe kameranya ya, tipe kamera FLIR-nya yang bagus ya. Tapi yang di hutan kan dia nggak mungkin bisa tembus infrared, nggak bisa tembus daun-daun itu ya. Tambah lagi halangannya banyak kan gitu loh. Ya. Jadi emang kayaknya lebih efektif untuk clear area ya, deteksi pipeline ya. Yang makin industrial aja. Betul. Tapi ini bisa di hutan bisa ini untuk memonitor pergerakan hewan nokturnal nih. Kayak misalnya orang monyet atau apa yang pindah, yang dia gerak malam itu bisa memonitor, karena yang kalau manusia atau misalnya hewan bergerak itu termanya tinggi. Oh gitu. Tinggi Om ya, kalau itu Om ya? Iya, kayak misalnya kita lah, suhu rata-rata kan normalnya di 36 sampai 38. Nah, itu kalau misalnya dibandingin dengan tembok tadi, itu nggak nyampe 38. Jadi kalau misalnya taruhlah ada macan tutul atau misalnya orang hutan bergerak malam, itu bisa ketahuan. Kalau saya gitu ya, memang dia nggak bisa menembus ke bawah, enggak. Tapi yang di permukaan, pergerakan hewan-hewan atau misalnya orang yang memiliki terma pada kondisi malam misalnya, itu bisa kelihatan. Tuh. Iya. Misalnya memang mungkin iya, itu Om. Nikmat. Nah, cuma
kalau hutannya tinggi ya, saya contoh ini aja nih, di sini aja nih kan saya ada pohon-pohon tinggi nih. Artinya kalau kita coba, tadi kan efektifnya paling 60 meter, tapi udah tinggi sih 60 meter ya. Udah Tapi itu tinggi. udah tinggi ya. Iya, Ini iya. bisa untuk trekking, tuh kan. Malah sebetulnya kan gini Om, ini ini thermal ini kan bisa dikembangkan, ini nanti diintegrasikan dengan kamera yang RGB maupun multispektral. Nah, ini tinggal kita coba. Kalau misalnya di situ ada perbedaan multispektral, tambah lagi ada perbedaan thermal, ketemu kita dengan jenis pohon tuh. Jadi bisa jadi kalau misalnya nanti dibikin algoritma, kalau misalnya si pohon ini RGB-nya sekian, nanti divalidasi dengan thermal, selesai. Wah, ini bisa main di jenis. Lagi di komunistis. Ya, udah ngobrol, udah nodap ini. Itu. Jadi yang kamera-kamera RGB, yang multispektral kan itu ada nih per poinnya itu kan. Nah, masukin lagi dengan thermal, cakep itu. Udah selesai itu. Jadi bisa ya. Kita boleh nanti tunggu yang multispektral datang Om. Sama-sama kita operasi. Ya kan? Nah, itu kan tuh lihat kan gambarnya gambarnya Om Akbar kan kelihatan tuh. Iya, warnanya betul. orang kan merah kan. Nah, itu tuh. Karena dia si warna merah itu menunjukkan warna di atas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada makhluk hidup yang lewat kecuali jin, nah itu bisa ketahuan Om. Iya, benar. Kamera beda alam belum ada Om ya. Iya. Nah ini ya yang lagi saya kembangin tentang spot healing forest. Nah, ini kalau misalnya itu udah bisa langsung kalau pakai multispektral Om. Karena kita mencari dalam satu spot itu mencari titik di mana spektralnya itu di antara 20 sampai 26 derajat Celcius. Wah, jadi mantap. Kembangin gitu kan. Oh, titik ini tuh udah jadi overlay dengan apa namanya kontur dan lain sebagainya yang didapatkan dari apa namanya mapping dengan kamera yang untuk ngambil itu. Jadi sebetulnya langkah advance selanjutnya itu digabung-gabung. Ada yang spektral, multispektral, sama thermal, selesai kita. Tinggal nanti masuk ke dalam artificial intelligence-nya Om. Nah itu. Iya, betul benar. Om, nanti gini pokoknya tunggu yang multispektral datang ya kan, sama ini kita langsung cobain bareng Om di Bogor. Iya. Siap. Cuma yang itu masalah ini gara-gara si fan yang jadi dia bukan salah upgrade sih, karena emang perintah dari DJI-nya itu harus upgrade gitu loh. Begitu di upgrade langsung remote sama si unit multispektralnya nggak connect. Kalau yang lain menu di sini misalnya sama aja, beda ya. Cuma bedanya memang itu aja. Ini karena perangkatnya banyak bisa macam-macam. Dan enak ya, terus yang lihat yang positifnya itu ada tadi ya, air sense-nya bagus. Iya. Ya. Unit setting biasa lah ini. Iya. Optical point biasa nih, bottom maxillary yang buat lampu itu. Kadang-kadang enggak. Itu hasil fotonya ada metadatanya, artinya ada koordinat juga ya Om ya? Ada, sama. Ada ya, sama ya? Sama. Cuma kelebihannya enak ini nih Om, ada apa? Ada longitude-nya segala macam di bawah ini di kamera. Di bawahnya ada ya. Apalagi Om yang pengen lihat di sini Om? Itu doang sih ya, DJI Pilot ya. Kalau malam sensornya mati dong ya, tinggal ultrasoniknya aja ya. Kalau ultrasoniknya tadi sih nggak ada komplain apa-apa ya, kayak ini ya. Biasa kita kalau emang
Mati Oh nggak tuh enggak ya? Om, karena ada auxiliary-nya Om. Ada auxiliary lampu bawah tuh loh, Hmm. ya kan? Ya, ya, ya. Depan maksudnya. Karena lampunya LED ya Om ya, bukan infrared ya. Light biasa. Lampunya belum coba Om. Gimana Om? Lampunya. Om Dipo ini mau nyari apa sih? Enggak, yang lampunya mau nyobain lampunya kata Nih lampunya, saya lampunya ya. ya. Terang banget lampu yang apa? Yang servis ini ya. Ini enggak. Ada lampunya. Sama sekali keren Om. Ya. Ini kalau teman-teman dia ini luar biasa ini ya. Luar biasa terang ya. Nih. Dan bisa nah itu. Bisa di lampunya. Gitu ya. Backlight ya. Perlengkapannya dapat apa aja? Dapat apa? Ini apa? Speakernya lumayan keras, sudah dicoba di ketinggian 100 meter masih kedengaran di Kalau ini untuk di atasnya si drone, jadi kayak apa? Lampu polisi gitulah. Oh, strobo. Ya kayak strobo gitu benar, kayak strobo. Build-innya udah dapat apa namanya? Hard case. Ya. Hard case, kemudian charger, kemudian baterai 1, tapi baterai buat saya set kalau hanya untuk apa ground modification, ground config lah gitu. Udah ada itu belum apa buat bawa kamera 360 gitu? Itu tinggal dipasang di atasnya Om. Oh, bisa ya? Ya, jadi di sini ya. Ini saya matiin dulu ya. Oke. Jadi di sini ini removable. Kalau 360 tinggal kita beli, masalah udah ada ininya. Kalau kita beli yang 360 yang untuk Mavic 2 Pro. Oh, ada ya? Kita cepat pasang di atasnya betul. Oh, atau pakai ke Thingiverse. Oh. Thingiverse tinggal kita search apa kameranya ya. Nanti ya. Nah, ini jadi di kepalanya si ini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ini nah ini buat bautnya. Ya, ini baut. Nah, ini micro USB untuk datanya dari perangkat ini. Ya. Jadi tinggal print buat nempel aja ya. Betul, bener Om. Tinggal baut set ya udah. Gitu loh. Nah, ini bentuk kamera seperti ini. Ini kameranya. Ya. Kamera tuh sama kualitasnya sama kayak zoom ya? Sama Om, sama. Kayaknya sama sih. Ini kan dia zoom base sebenarnya ya. Okay. Kalau yang apa enterprise biasa dia zoom base, ini kan plus thermal, saya rasa sama lah. Plus 12. Yang lain sama semua. Kalau ini apa namanya? Propellernya saya pakai propellernya si apa namanya itu? Mavic. Bukan propellernya si ini nih. Platinum. Bukan Platinum, lain ini. Bentar. Yang karbon ya bukan? Master S-Crew. Master S-Crew. Ya. Kembali tadi kameranya itu lensanya apa? Hasselblad juga? Kameranya kayaknya bukan Hasselblad ya Om ya? Yang punya zoom kayak mungkin ya, saya nggak tahu ya sebelum soal kamera nggak. Yang Hasselblad cuma Pro doang. Gitu. Resolusinya nggak setajam Hasselblad ya. Iya. Nah, bedanya nih di ini nih, di apa baterainya defaultnya nih kita udah dapat yang ini nih. Jadi kalau melihat nih di sini sudah self heating version. Jadi baterainya udah ada penghangatnya, gitu kan? Ini self heating.
Jadi kita udah dapat ini. Jadi ada merah di sini nih. Buat di winter gitu. Betul. Jadi ini ya, kan kalau di suhu dingin dia akan ngedrop ya baterai ya. Ya mungkin tujuannya itu biar lebih safe gitu ya. Gitu. Kalau mungkin terbang ya untuk yang non Indonesia mungkin. Ya, kalau jadi dapat cuma satu baterai. Dapat hanya satu baterai. Satu baterai. Apalagi ya? Kalau kamera secara kamera yang non drone ya, kalau saya lebih cenderung kalau untuk mencari itu emang enaknya di SIG thermal ini emang. Kita bisa nyari objek yang apa? Yang suhunya yang kita inginkan. Kalau FLIR yang C3 ini nggak bisa. Dia hanya pokoknya detect kamera yang panas dan kamera dingin. Thermal panas dan fluk tadi yang digendong, Om. Gimana? Mestinya fluk yang digendong baru mantap itu. Nah, kalau fluk ini bagus Om sebenarnya. Cuma ya, dia memang aja. Betul, tinggal kita ini ya. Nah, cuma kalau yang fluk yang saya miliki ini yang PT Thermal Imager ini sebenarnya bagus, tapi apa namanya? Dia kalau saya coba efektifnya memang di bawah 5 meter gitu ya. Oh, yang fluk ini. Di bawah 5 meter gitu, yang fluk ini. Tapi dari apa build quality-nya oke. Fluk ya, fluk mantap. Ya nggak bohong lah ya, fluk emang dari dulu ya. Iya. Measurement itu fluk lah. Measurement unit. Nah, ini fluk. Nah, industrial test. Betul, sudah industrial. Nah, dia bisa ini nih kalau fluk. Bisa apa namanya? Kalau yang si SIG thermal, dia nggak ada koma-komanya, dia hanya bisa 36, 37, 38 bulat gitu ya. Tapi kalau SIG sama FLIR yang satu model kamera sama maksud saya, nah dia bisa detect sampai ini ya. Menunya bisa kemampuan apa aja. Nah ini dia kalau fluk ya ada spot min, control point-nya. Ini backlight, kalau ini yang tadi pemilihan color ya. Ini IR fusion ini maksudnya untuk ini mendekati apa? Hanya IR only atau digabung sama kamera RGB-nya. Nah, jadi semakin real gambar aslinya gitu ya. Nah, kemudian kelebihan di fluk ini di IR settingnya nih. Walaupun saya coba untuk mendekati measurement mana yang paling mendekati manusia ini ya, ini di MCT-nya ini. Ini ada water skin, ada electrical tape, pen dan segala macam. Cuma yang skin juga yang 0,98 ini juga kurang lebih sama dengan yang si SIG Thermal Pro ini gitu ya. Tapi SIG Thermal Pro memang betul. SIG Thermal Pro tapi lewat ya. Ya, tapi SIG Thermal Pro memang dia, saya nggak tahu dia kayaknya dari sisi powernya kuat ya. Saya coba sampai 200 meter itu masih kedetek pakai SIG Thermal Pro ini. Gitu. Dimana itu nggak kedetek kalau kita pakai fluk atau FLIR yang C3 gitu ya. Tapi yang SIG Thermal Pro ini ya dia kayaknya powernya kuat apa ya. Sensornya oke nih. Om Dipo mau pakai tuh buat nyari tempat syuting uka-uka. Mungkin itu yang bisa saya share, Om. Ada lagi mungkin mau ditanya, Om? Boleh disewa nggak? Apa, Om? Boleh disewa nggak? Bingung gua. Daripada beli baru kan punya sewa, Om. Iya, Om. Ya, Om. Kebetulan nih ini sama multispektral ya. Biar ngenepin ini nih mau kita buat materi sama Om Hikmat, ya. Gitu. Jadi tujuan kita itu nanti kita buat materi, ya udah kita sebar lah gitu loh, ya kan?
lain juga yang multispektral. Nanti Iqbal lah yang lebih banyak ini. Nanti drone-nya pakai yang punya kita, gampang. Kita share lah pokoknya semuanya. Om Akbar itu tanya hasil filenya dibandingkan dengan yang biasa thermal, size-nya beda nggak Om? Nah, boleh kita coba nih Om. Cuma saya, bentar dulu. Hasil fotonya. Nanti saya update deh. Nanti saya coba copy dulu filenya dari ininya, gitu ya. Raw-nya ya maksudnya ya. Raw-nya ya. Raw-nya apa gimana nih? Hasil raw-nya ya? Ya. Ya, boleh nanti saya share. Siap. Gitu. Barangkali lain peserta mungkin ada yang mau menanyakan ya, diam-diam atau nggak ngerti atau terkagum-kagum, silakan langsung aja unmute, ditanyakan. Sebenarnya ini kalau enak nanti kalau gini-gini mungkin mesti ada beberapa ini ya, biar langsung bisa. Ini sebenarnya kalau yang si thermal ini bisa di share juga sebenarnya ini ya. Kelebihan. Yang stick thermal ini sebenarnya dia ada ini. Ada stick coba. Kita bisa connect ke wifi-nya ini sehingga bisa di remote oleh perangkat lain atau dari smartphone sebenarnya. Kalau stick thermal. Di connect ke PC itu bisa Om? Ke PC nggak bisa. Tapi kalau stick thermal ini bisa ke Android. Jadi kalau Om punya Android ya, kemudian stick thermalnya berada dalam jangkauan wifi-nya Om gitu ya, real time image yang dari thermal kamera itu terlihat di smartphone, di Android-nya. Oke. Itu kelebihan si stick thermal gitu loh. Kalau ke TV itu nggak bisa ya? Kalau ke TV-nya itu ada Android dan aplikasinya itu sama-sama ARM based, harusnya bisa. Oh, kalau misalnya tapi smart TV itu bisa ya? Ya, tergantung aplikasi bisa install di situ Om. Namanya itu SickView. Aplikasi namanya SickView. Kalau untuk menduplikat tampilan yang di kamera FLIR dengan stick thermal kamera ke smartphone kita. Ya, namanya SickView namanya aplikasinya. SickView ini nih, SickView. Nah ini SickView. SickView ini untuk memirror lah tampilan dari stick thermal imager ke smartphone kita. Gitu. Kalau teman-teman mau yang bagus sekarang, itu mahal ya. Itu ada kamera thermal yang baru. Kalau ini kan ini ya, contoh kalau untuk deteksi orang, ya paling hanya ini ya, ini kurang begitu smart gitu. Dengan adanya corona ini ya, vendor-vendor thermal imaging itu sudah ngebuat update ya. Contoh saya lupa namanya Aqua ya, Aqualab atau Aqualab, mereka ngebuat satu thermal kamera yang itu sekalian langsung detect. Jadi misalnya ada 6 orang, itu detect 6 orang ini ada berapa suhunya otomatis. Gitu. Jadi udah ada AI-nya sekalian di situ bisa. Gitu. Budayanya di sana. Om Dipo mau pakai thermal untuk apa Om Dipo? Enggak kan buat kan ada beberapa tempat usaha kan. Kan untuk publicity aja untuk share ke Instagramnya perusahaan saya kan biar tamunya nanti dibuka lagi gitu kan, nggak jadi nggak
biar ada peace of mind aja mereka datang ke usaha saya gitu loh. Mantep. Itu harganya berapa itu ya? Nggak terlalu mahal kan? Ya kan daripada beli kan ya kan paling kan berapa bulan misalnya 4 bulan atau 6 bulan lah. Nah kan per bulannya berapa gitu kan. Saya ingat waktu itu ditawarin Om Kevin. Ditawarin Om Kevin. Aja kau Depo, belum 2 bulan juga udah ganti baru ntar itu. Paling nabrak. Enggak. Oh, Om Andri tahu aja deh kenapa deh. Saya pengen tanya Om Akbar, itu deteksi Om Akbarnya lagi keluar, Om. Cuman di service atau bisa tembus ya? Om Andre, Om Akbarnya lagi live ini nggak tahu. Walah, ya udah. Om Anton mana ya? Om Anton takut kelihatan pisangnya, Om, kena deteksi temperatur. Halo Pak Wali kelas. Om ada. Ntar gue baru masukin mic-nya lagi nih, ini di komputer nih, bentar. Nah. Gimana Om? Apa Om Andre tadi Om? Dia bisa deteksi misalnya nih saya di rumah gitu kan, di rumah itu service yang di luar rumahnya atau bisa ngedeteksi dalam rumahnya gitu kelihatan temperatur orangnya gitu. Oh nembus maksudnya Om? Enggak ya? Enggak bisa nembus, enggak bisa. Oke. Nggak bisa. Wah, ini pasti baru ngintip ini. Kalau yang di sini yang bagus tuh mereknya si S1R, apa namanya itu Om? Crispo. Apa namanya itu? Crispo. Tapi harganya mahal. Itu 30 juta. Oh. Berapa? Oke. 30 juta Om. Thermal kameranya si Crispo itu 30 juta. Tapi itu akurat, saya udah coba. Tapi jarak 3 meter, 4 meter itu masih, 5 meter itu masih bagus deteknya gitu ya. Crispo itu bagus. Tapi ya harga nggak bohong Om. Iya. Hanya niat sewa udah pada beli Om. Ya kan harga kawan lah. Om Andre minta Om Andre masukin dari sana. Titip aja Om Andre. Emang barang masih bisa masuk Om Andre? Enggak lah, enggak ada aku gituan. Hah, udah bisa lah. Udah bisa? Udah. Alhamdulillah. Mana ini yang punya kelas ini? Iya. Baik kelas tidur. Om, izin aku makan dulu ya Om. Om. Gue makan nih. Om. Ntar bisa gue join lagi. Thank you Om semuanya. Oke Om. Makasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Anton mana ya? Iya. Ini balik kelas gimana nih? Balik kelas jangan lagi nih. Kuotanya habis lah. Om Anton. Aku telepon ya, bentar. Ini pembicara utama udah keluar. Om Anton mana nih? Iya, aku telepon bentar. Lagi nyari nasi goreng Om. Hostnya lemes Om, hostnya. Om Anton juga kabur. Nyari kopi. Om Anton kabur. Oh, kok nggak lagi ngerjain tugas nih Om. Penutupan lahan kan belum dia. Saya lagi ngebayangin kalau di angkatan pertama wali kelas, guru BP gak buat tugas gimana ya? Nah itu Om saya pikirin Om gimana dong? Nggak diangkat Om. Soalnya Om Anton nggak pernah nongol Facebook. Cek mereka nanti jam. Nggak diangkat Om. Ayo itu di-kick aja di grup itu, di-kick aja. Yang hilang di-kick. Langsung kick. Riga tidur ini.
Prof Hikmat, Prof Hikmat, halo Prof. Nah, Pak Kepsek dengan balik kelas, mana nih? Halo, halo. Ada, Ya Mas. udahlah, bubarin aja. Oh. Masih ada. Gimana, Om? Ya. Ini Om Anton sudah nggak ada, jadi Prof Hikmat kesimpulan terakhir aja lah, Prof. Merangkum semuanya. Ini Om, ya jadi barusan itu kan ini ada satu ya sebetulnya pendekatan di dalam melakukan apa namanya kamera termal. Ini saya barusan tuh lagi nyari-nyari ada sekitar 57 paper jurnal yang kaitannya dengan multispektral dan termal. Jadi kalau saya baca sekilas itu sekitar 770 halaman di barusan saya koleksinya. Kalau misalnya yang butuh nih, kalau misalnya ini silakan aja, tapi nggak akan inilah apa namanya, nggak akan saya share di grup karena terlalu akademis. Cuman barusan sekilas, jadi yang si thermal ini dia bisa digunakan pertama untuk mendeteksi perbedaan objek. Jadi perbedaan objek itu misalnya tiap objek kan memancarkan thermal yang berbeda, gitu kan? Yang saya lihat memang itu pernah dilakukan untuk misalnya deteksi pergerakan hewan gitu kan, itu yang secara langsung thermalnya kameranya itu. Cuman yang digunakan kan itu kameranya lebih gede di itu kan. Nah kemudian juga dalam beberapa sisi yang lain ini bisa digunakan juga untuk mendeteksi digabung dengan yang lain. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ada perbedaan, ada kita lihat satu objek, di situ ada RGB yang apa namanya, yang perlu penegasan. Nah ini kalau misalnya dirangkai dengan apa namanya informasi thermal, ini bisa untuk menentukan keidentikan daripada contoh misalnya spesies dan lain sebagainya. Saya sendiri belum nyoba ya, cuma lihat dari jurnal. Ya mungkin saya nunggunya yang apa namanya ada saya mau uji coba juga dengan Om Akbar bagaimana efektivitas multispektral ini untuk menentukan jenis tanaman, ya Om. Gitu kan. Jadi multispektral sama thermal diterbangin dengan posisi yang relatif dengan apa namanya dengan fluid area yang sama. Ini multispektral dulu, kemudian thermal ya dengan waktu yang hampir bersamaan. Kita coba bikin formulasinya sih sebetulnya. Gitu. Cuman apa namanya? Nah ini tadi yang dikatakan oleh Om Akbar. Jadi kayaknya si kamera thermal ini juga harus dikaitkan dengan unsur yang lain. Itu misalnya kalau kita kan jelas nih bikin misalnya interpretasi dari apa namanya dari drone yang kita terbangin kan itu drone kamera ya, jelas kelihatannya. Nah ini bisa nanti jadi akan memperkuat hasil yang dilakukan. Malah di beberapa jurnal itu sudah bisa menentukan di daerah mining, di daerah tambang. Misalnya kita menentukan jenis batuan. Itu kalau misalnya dengan kamera thermal, dengan kamera multispektral, struktur batuan yang ada di permukaan itu udah kelihatan, gitu. Misalnya warnanya ini multispektral. Nah, kalau ditambahin dengan multispektral dengan thermal, itu lebih cakep lagi Om, gitu kan? Oh ini misalnya bisa menghasilkan untuk jenis batuan ini. Jadi yang sekarang banyak digunakan tuh di daerah mining sebetulnya, gabungan antara multispektral sama thermal ini Om, gitu. Saya kira itu aja Om. Ini juga saya juga masih belum nyoba untuk beberapa aplikasi. Makanya nanti kalau misalnya ada yang boleh lah sambil kita ngobrol di grup, kira-kira kita coba kolaborasi untuk bikin small riset lah Om ya, small riset untuk mengaplikasikan beberapa jenis kamera yang ada. Nah ini ya, bisa nanti single thermal itu dia sampai kemana ini untuk menentukan suatu objek dan sebagainya. Nah, ini bisa nanti di yang ini yang selanjutnya aja nih, karena masih perkembangannya sih masih
masih sangat apa namanya masih sangat baru. Karena saya lihat di jurnal juga ini yang paling baru itu tahun 2019 Om. Di kebetulan saya kan pre di Elsevier, barusan saya cari di Elsevier itu ada ketemu 57 jurnal yang berbicara tentang multispektral dan thermal gitu. Yaitu apa namanya jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Elsevier barusan itu Om. Jadi saya nggak tidur barusan nyari jurnal Om. Saya kira itu ya sebagai closingnya ini. Memang ini sangat sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Termasuk yang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kan. Bagaimana menentukan misalnya jenis dan sebagainya. Kita masih sangat kesulitan dengan RGB pun. Gitu kan? Jadi masih sangat kasar. Gitu kan? Nah jadi kalau misalnya itu bisa di laying dengan thermal dengan multispektral itu udah oke sih sebetulnya. Gitu kan? Yang paling potensial itu digunakan untuk wilayah pertambangan sesungguhnya yang thermal ini. Thermal multispektral gabungin, itu udah ketahuan. Saya kira itu ya mungkin ulasan saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Om Akbar gitu ya. Ya kalau misalnya saya juga kemarin nggak tahu juga teman-teman di Polri kan ada yang di Riau normalisasi pakai itu apakah efektif atau enggak gitu ya. Saya kira itu Om. Baik, terima kasih Prof. Ya. Karena kawan-kawan itu sudah ada, jadi saya ngambil lagi aja ya untuk closing. Terima kasih buat semua kawan-kawan. Malam ini kita dapat belajar berharga. Om Jul, suara Om Jul. Mic-nya Om Jul, mic-nya. Benar ya? Bisa ya? Kesek-kesek Om. Oke, mungkin saya mewakili Om Jul, ada masalah di mikrofon barangkali ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung, baik dari kelas 1, kelas 2, sampai saat ini masih tersisa 57 peserta. Mudah-mudahan besok kita bisa dapat materi yang lebih gila lagi nih. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu kawan-kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya yang di ada nonton ini di YouTube. Kiki. Ada Om Iksan. Tidur nih.